Ini malam ini bakal ngobrol bareng Kak Dani nih dari CEO dan co-founder dari LRQ Guild. Kita bakal seru-seruan ngobrol bareng terkait LRQ Guild dan juga terkait game di Indonesia, terutama game di Web3 ya. Karena kita lihat perkembangannya menarik banget nih. Oke, udah mulai berdatangan satu persatu. Kak Dani lagi di mana nih? Di rumah, Kak? Atau di kantor? Lagi di rumah bro kita. Di rumah, mantap. Karena Jakarta lagi hujan dan macet. Iya, kalau ini macet banget ya. Pokoknya kombinasinya kalau udah Betul. hujan, kayak biasa jam segini, wah. Dan Jam-jam mumpung macet. bisa online, kita online dulu lah. Betul, Decentralized, betul. decentralized. Ya, kita remote ya. Sesuai semangat Web3. Kalau Bro Rainer gimana nih? Di rumah juga nih, kebetulan lagi di rumah juga. Karena di pintu juga emang lama sih work from anywhere. Jadi kalau Aman ya. nggak butuh ke kantor, mending di rumah dulu deh. Siap. Kantor di ini ya, di area Sudirman ya. Iya, di Kuningan-Kuningan situ lah. Oke. Lumayan lah, jam daerah-daerah arah macet. Betul, 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 betul. Semoga dengan ada LRT nanti Betul. after this jauh lebih mendingan ya. Iya, sebetulnya pas banget kantornya depannya LRT, jadi harusnya mendingan ya. Oke, udah lumayan nih, udah ada 26 orang lebih. Kita mulai ya ini kalau gitu langsung ke Dani. Oke, mungkin Sip. pertama-tama nih sebelum mungkin banyak yang belum tahu gitu. Mungkin pertama boleh kenalan dulu nih Kak Dani, sekalian kenalin apa sih LLQ Guild itu. Mungkin kan pada tahunya LLQ itu tim e-sport gitu kan, yang banyak Betul. orang tahu. Nah, tapi ada LLQ Guild nih. Apa sih itu? Sekalian juga kenalan Kak Dani. Ya, thank you, thank you. By the way, terima kasih banyak Bro Rainer dan selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di Discord Pintu malam hari ini. Thank you so much for having me. Jadi, perkenalan dulu, nama gua Dani, tapi kalau di Discord biasa dipanggil Ries. Sebenarnya itu mirip sama apa ya, kenapa nama RRQ muncul lah gitu. Kalau singkatnya kan RRQ itu Rex Regum Keon. Nah, Hmm. Keon ini sebenarnya nama game yang selalu dipakai sama salah satu founder dari RRQ gitu, Bro. Jadi dari dulu zaman CS, Hmm. Dota, main Ragnarok dan segala macam dia pakai nama Keon. Nah, kebetulan Rias ini nama yang dari dulu Ragnarok 1 pas gua main sampai sekarang selalu pakai nama ini. Jadi apapun account-account yang pseudo gitu selalu pakai nama ini gitu. So kebetulan di RRQ Guild gue bergabung di awal tahun ini, agak telat sebenarnya untuk Web3 inisiatif di Play to Earn. Kita sendiri secara namanya kan RRQ Guild ya. Lumayan menarik sih nanti mungkin bisa sambil cerita lebih lanjut. Memang awalnya kita mulai adalah guild. Jadi mungkin teman-teman di pintu yang mungkin udah lebih familiar lah ya sama dunia Web3 dan kripto kan mungkin tahu play to earn, kemudian tahu model aset leasing. Jadi kita dulu sifatnya adalah kita beli aset-aset mungkin play to earn kemudian kita pinjamkan ke para gamers kita yang memang kita pilihin nih, kebetulan kan komunitas gaming-nya dari RRQ kan lumayan banyak dan, kita bisa pilih lah gitu, ada luxury untuk pilih yang banyak, siapa yang memang jago-jago kita pilihin, yang memang suka ngobrolin game, suka ngulik game gitu ya, kita interview, kita ajak gabung, so far sampai bulan kemarin gitu, September, sekitar Oktober ada sekitar 2.000 teman-teman yang masih aktif sebenarnya. Mereka, kita pinjemin aset, mereka mainin game-nya, karena mereka ngulik, mereka bisa kayak, macam-macam ya, menang game-nya, menang battle-nya bisa dapat kripto, token lah ya, token terus ditukar jadi kripto. Ada yang sifatnya juga jalan kaki pun juga bisa gitu, kumpulin Hmm. poin dari Hmm. jalan kaki, tukar ke kripto juga. Kita mulai dari situ sih sebenarnya. Spirit-nya sebenarnya dari RRQ sendiri, gaming gitu ya, kita ngelihat sebenarnya percaya banget, bullish banget bahwa future-nya kita ngomongin 5 sampai 10 tahun lagi, banyak game-game baru yang seru yang bermunculan gitu, yang memang akan jadi kayak game changer ya di industri gaming, itu bakal dibangun di atasnya blockchain gitu. Nah, kenapa kita decide untuk bikin RRQ Guild, Web3 inisiatifnya adalah, sebenarnya lepas dari game-nya, kita lebih pengen komunitas gaming ini untuk, mengenal lah, tahu dulu lah, at least tahu dulu, apa sih sebenarnya
blockchain, apa sih kripto, apa sih aplikasinya itu di dalam dunia gaming, gimana sih ini cara nyimpennya, gimana nih cara pakainya, ekosistem di Indonesia ada siapa aja gitu. Itu sebenarnya spirit utamanya adalah untuk ngajak bareng lah sebenarnya para gamers dan even non gamers ya, jadi kayak ilustrator apapun itu untuk lebih tahu lebih lanjut sebenarnya blockchain dan gaming itu seperti apa gitu. Terlepas dari gamenya sendiri gitu ya. Karena soalnya kalau gamenya sendiri kita ngomongin lagi nanti seru nih, ada yang nanti ada orang-orang yang sekarang udah kecewa gitu kan sama play to Iya, earn, iya. muncul baru lagi play to earn, muncul lagi apa lagi gitu. Jadi terlepas dari judulnya apapun itu, terlepas dari fluktuasinya, spirit kita adalah sebenarnya oke, kita mesti siap-siap nih karena 5 sampai 10 tahun mendatang game-game ini bakal di atasnya blockchain ya, konsep NFT, konsep kripto. Nah, kita Mhm. pengen ya bareng-bareng ya Bro ya sama semua ekosistem termasuk salah satu pintu kan sebagai salah satu sponsor RRQ bareng gitu kita edukasi bikin Betul, program betul dan betul. segala macamnya supaya kita siap nih Bro nanti di ketika ketika nanti kita bisa cerita lebih lanjut nih ketika ada game yang seru banget misalnya kayak Mobile Legends tapi pakai kripto gitu. Nah, itu semua udah pada Betul. siap gitulah. Udah itu dia kayak buat nyambut possibilities yang ada di Betul. depan gitu kan. Karena kalau kita ngomongin possibilities-nya ya seru nih nanti ya kita ngomongin. Seru 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 dan Juga sayangnya sebenarnya ada sayangnya Bro Rainer, kita itu di Indonesia rada telat sebenarnya dibandingkan mmm, tetangga lah ya Filipina gitu. iya iya, mereka bahkan Jauh lebih tetangga udah bisa ada dulu yang bikin gitu ya, bikin game-nya gitu exactly ya. exactly exactly. Tapi lebih ke, juga salah satunya ke para gamers ya yang istilahnya gini ya, kayak Mmm, memanfaatkan opportunity-nya lah dulu gitu. Karena kayak contoh Axie Infinity 2021 pertengahan lah, Juni itu di Filipina udah rame dan udah banyak scholarship gitu. mmm, Kalau kita ngomongin para scholar ya udah banyak jumlahnya yang bisa beli moras, beli macam-macam itu udah banyak gitu. Kan di iya Indonesia iya. baru baru hebohnya di Januari dan Iya sayangnya sayang. Rusia Habis Ukraine itu war kan bentar iya, sayang banget. Padahal maksudnya secara populasi gamers bisa dibilang ya kita yang paling gede lah di Asia Tenggara gitu kan. Secara betul banget. game-game Separuh, Bro. game-game iya, gede banget kan di kita Ya, 100 juta lebih kita anggapannya kan. 100 juta lebih. Jadi separuh populasi Indo itu gamers. Gamers. Di Indonesia sendiri itu sebenarnya udah separuh dari populasi gamers di Southeast Asia gitu. Jadi udah Iya, 114 totalnya 250-an lah. Jadi sayang oke. sebenarnya gitu. Iya, apalagi prestasi Semoga Web2 game kita udah maju gitu kan, bisa dibilang kita cukup hmm, oke lah di Web2 games di Asia Tenggara. Nah, kalau kita bisa manfaatin di Web3 bakal lebih gokil lagi ya sebenarnya ya. sebenarnya. Nah, ini yang kita kemarin ya udahlah sekali kecolongan boleh lah gitu. Mungkin nanti next-nya nih ketika ada yang seru lagi Jangan dan hopefully sampai ketika ya. market recover kita udah siap gitu lah, lebih Yap, ready. oke. Berarti sebetulnya RRQ Guild awalnya tuh anggapannya tuh buat ini ya, ngebantu teman-teman yang mungkin ketika main game play to earn kan butuh modal gitu ya, untuk kayak beli ada beberapa games yang butuh modal awal gitu ya untuk beli NFT-nya, untuk Betul, beli aset-nya. Jadi RRQ Guild hadir buat anggapannya mendemokratisasi lah ya game ini biar bisa buat semua teman-teman kita. Kita punya talenta-talenta hebat yang bisa main game. Nah, RRQ Guild bantu buat mereka bisa ikut kontribusi di game itu ya tanpa perlu keluar modal anggapannya ya. betul, 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 Bro. Mantap, seru seru Betul. seru. Ya, sepanjang perjalanan waktu jadi banyak berubah lah. Nanti mungkin kita bisa Mhm. sambil cerita. Karena game-nya juga, game-game blockchain surprisingly juga era-nya kan berubah terus nih. Iya, Kalau sampai April sebutannya play to earn gitu kan. Teman-teman semua juga taunya play to earn gitu. Kalau sekarang, bukan sekarang sih, sekarang ada istilah baru lagi. Kalau sebelumnya lah, di sekitar Juni, Juli, orang-orang nyebutnya play and earn, mhm mhm. tuh. Ini Iya istilah iya, istilah istilah baru lagi, tapi nanti kita bahas lah ya lebih lanjutnya ya. menarik menarik. Nah, kalau penasaran juga, berarti sebenarnya kayak, mmm, kalau bisa dibilang apa sih sebenarnya kayak yang membedakan RRQ Guild nih? Apa keunikannya RRQ Guild nih dengan community-communities, guild lain atau Web3 lain gitu? Mhm, mhm. Sebenarnya kalau dibilang, karena kalau game blockchain kan sebenarnya pasang surut ya, Mhm, trainer. Kalau komunitas kita tuh hanya berdasarkan para pemain yang, bener-bener fokusnya itu untuk income gitu ya, ngedapetin fun lah ya bahasanya mungkin atau ya income lah, tambahan income dari main game itu, wah sekarang mungkin udah pasang surut itu betul banget bakal ya. banyak bakal banyak orang hilang gitulah ceritanya. Iya Karena iya. bener-bener ekstrim kan. Dulu orang bisa dapat kayak 20 juta zaman 2021 cuy, sebulan main game Waduh, 1 jam, 2 jam Bro, 20 gokil, juta Bro, gila itu gila. kayak dream
nganterin banyak orang. Event itu bro, Iya, hint iya. sedikit, lebih gede gajinya dibanding pro player jadi. Iya, waduh, gila itu makmur banget. Luar biasa sih. Tapi itu makanya sayangnya kita ketinggalan kan. Nah sekarang drastis banget gitu. Sekarang mungkin sebulan Iya, dari main gitu ya 150.000 sampai 300.000 sebenarnya. waduh, Cuman iya ya jauh, jauh. lumayan bro sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang kayak sifatnya hobi gitu ya, Ya kayak uang jajan lah ya, nambah uang jajan lah ya. betul. Kapan lagi bro, kayak sebelumnya kan kita mungkin main Mobile Legend atau Free Fire ya Kalau bukan duit, maksudnya apa-apa, keluar duit gitu kan, gosok voucher, bayar 5.000 gitu kan. Dengan ini sebenarnya malah surplus gitu karena bisa dapat kalau rata-rata lah ya 150.000 kalau jago banget, ngulik bener-bener kayak kalau kita di Mobile Legends ada sebutannya coach-coach online bro. Jadi yang kayak kadang-kadang bukan coach kayak komen-komen di YouTube gitu ya. Nah itu coach-coach online ini yang pinter-pinter inilah istilahnya dia bisa dapat lebih banyak gitu. 300.000 lumayan lah oh, buat nutup apa, biaya pulsa, kota bayar lah ya. listrik, Iya. lah kayak kayak not that bad gitu actually. Nah itu yang sebenarnya pengen kasihin di dalam komunitas RRQ Guild dan sebenarnya komunitas gaming yang lainnya sebenarnya. Bahwa in future itu masa depan mungkin gue nggak tahu ya kayak seberapa ini bakal everlasting. Cuman kalau kita sendiri di tim percaya ya memang main game itu seharusnya dapatnya ya kurang lebih segini bro gitu. Jadi kerja tetap kita 8 Mhm. jam gitu kan dari kantor atau dari apapun itu ada waktu lebih dan memang ada waktu lebih dan kosong ya kita main game seneng bonusnya uang jajan tadi 300.000, 500.000 gitu. Dan kalau kita kulik sebenarnya lebih dalam, kalau ngomong komunitas RRQ sendiri lah ya, kurang lebih 40%, 30-40% tuh banyak yang masih muda-muda gitu. Jadi mungkin yang usia Mmm, di sekolah, kemudian ya kuliah masih gitu mungkin ya? iya, tapi banyak memang yang jumlahnya lumayan banyak itu ada di bangku SD lah, Free Fire Oh ya. wow, Fire, heeh. Jadi komunitas Free Fire itu rame di SD, terus SMP, SMA mungkin Mobile Legends, PUBG. Jadi tergantung lah, ada tiap game itu ada mhm. generasi masing-masing gitu. Nah, serunya kan lumayan gitu anak-anak yang dulu mungkin nggak dapat apa-apa gitu ya, main, malah mungkin minta atau nyimpan uang jajan nabung atau malah minta orang tua. Di sini lu bisa kumpulin, main, dapat 150.000, Betul, seratus betul. ribu sebulan, ditabung lah, tabung gitu, beli pulsa paling berapa sih, gitu kan, 20.000 gitu, paket data. Gua nggak tahu kalau sekarang gimana anak-anak mainnya, apakah yang di WiFi sekolahnya atau atau di mana. gimana, nebeng WiFi Iya, mana gitu ya. mungkin. Jadi kayak biaya pulsa 20.000 kan masih masih inilah bisa dikumpulin gitu. Jadi pas nanti, misalnya duduk di umur 13 nih SMP kan gitu, kumpulin 2 3 tahun lagi bisa lumayan dapat handphone, bisa Iya, buat tambahan beli motor gitu kan. yang tadinya diocehin gitu kan, main game mulu, sekarang jadi, oh ternyata bisa dapat Lumayan nih, tambahan. merah-merah bisa Bisa dipamerin lah, merah-merah bisa iya, dipamerin bisa kan. adalah selembar 2 lembar lah ya. Lumayan lah ya, lumayan. Tapi itu karena kalau kita kaliin jumlahnya Bro Reinhard, tadi kan Bro Reinhard sebut sendiri nih 114 juta kan. Misalnya 30% itu Gen Z lah, jadi yang masih duduk di Ya, bangku sekolah gitu ya. Wah, jumlahnya itu lumayan gitu kalau dikali satu gede Indonesia banget itu sih, betul. gede gitu, gede banget. Sebelumnya dan menariknya adalah sebelumnya keluar duit tok gitu ya. Sekarang malah bisa dapat sesuatu. Ya nanti kalau mau diputar lagi main game ya silahkan gitu kan. Cuman seenggaknya yang ngerasain, oh ini gue dulu nggak pernah pegang uang, sekarang gue bisa pegang uang gitu sebenarnya. Ini yang sebenarnya yang kita lihat sangat menarik sebenarnya dan kita pengen advokasiin gitu ke investor, ke para gamers, ke yang bikin game juga gitu. Jangan apa ya, terutama di situasi market kayak gini ya, nggak usah lah muluk-muluk kayak kasih orang 20 juta tiap gamers. Karena kan it's always zero sum game. Mhm, Lu bisa dapat 20 juta tapi seseorang lain bakal hilang 20 juta kan sebenarnya gitu. Sebenarnya ya, ya, jadi ya. nggak usah terlalu besar gitu, bikin ekonomi yang stable, contohnya kayak kita main Bro Renner main Ragnarok nggak? Atau ada teman-teman di sini yang main Ragnarok nggak ya? Main-main, dulu main di warnet. Ya? Ya. Waduh, berarti gue tahu angkatan berapa kalau main di warnet, Bro. Waduh. Siap. Karena gue juga main di warnet. Cuman itu yang seru, Bro. Kalau kita main Ragnarok zaman dulu malah, kalau sekarang kan gratis ya serunya ya, gratis ya, Iya, tinggal iya. download. Inget Dulu zaman di ada warnet ya, effortnya gitu ya. gocok voucher, Bro. Kayak harus gocok voucher, Lito 10.000 dapat berapa jam gitu, gue lupa Iya, gitu. oh iya, bener bener, betul. Iya, Jadi bener kalau bener, mau iya main iya. harus keluar duit, terus,
kita farming, kita grinding, ya seneng kan, karena memang game kan harusnya ini yang kita kritisi juga nanti yang seru bahasannya. Game itu harusnya bikin kita seneng gitu, desainnya, cara mainnya, interaksi sosialnya gitu, itu harus bikin orang seneng sebenarnya. Ragnarok tuh contoh yang kayak gitu kan, wah nostalgia banget, mainnya seneng dan segala macam. Cuman ekonomi di dalamnya sangat-sangat terbatas. Itu kalau kita Iya, ngomongin zaman zaman web tuh ya. Artinya apa? Gue farming apa sih JLOP gitu lah ya. Gue nggak bisa jual di marketplace dalam game. Atau bisa tapi harganya gue cuman bisa jual ke developer gitu. Gue nggak bisa iya, jual ke iya. player lain. Akhirnya JLOP dan item-item lainnya dikumpulin untuk ngegedein karakternya. Karakternya lah yang kita Yang jual. dijual account kita anggapannya jadinya ya. Betul, tapi jualnya kan ini Bro, kalau zaman dulu tahun 90-an jualnya ke abang nitip ke abang warnet gitu, brokernya kan, makelarnya, "Bang, gua titip dong akun gua," gitu. Zaman dulu kan gitu. Terus Facebook, Friendster masuk, Facebook masuk, Kaskus masuk, kita jualan di, Gitu, forum betul. itu. Cuman itu pun jualnya ke lokal. Iya, Dalam ya, benar-benar. ya sama-sama pakai rupiah lah gitu istilahnya kan. Yang di mana ya mungkin teman yang sama-sama rupiah ini, ya sama-sama grinder juga gitu. Nah, sedangkan yang kita lihatin dengan kripto itu kan sebenarnya salah satu kegunaannya adalah alat pembayaran ya sebenarnya. Kita nggak ngomongin yang micin lah Bro ya, kita ngomongin yang Iya, stablecoin iya. lah ya. USDT, USDC. Nah, dengan stablecoin ini yang seru, kita bisa transaksi as little as possible, kayak 10.000 rupiah gitu, 10.000 lah. Sehari kumpulin apa 10.000, terus kita bisa jual gitu ke anywhere in the world kan, borderless, mau jual buat orang yang ada di UK bisa, ada di US bisa. Yang amazing adalah transaction fee-nya kecil gitu. Jadi mau tiap hari jualan, grinding, main misalnya 3 jam deh gue main RO, dapat sesuatu, item-item gue kumpulin, gue jual 10.000, 20.000, can happen gitu. Itu kan Mmm, seru mhm, gitu. mhm. Yang sebelumnya kayak mungkin ya gue mesti kumpulin dulu account-nya, terus jual berapa, Iya, 500.000 mesti kek gitu kan. mesti levelnya udah tinggi, mesti yang udah bagus, itu pun kan kalau Yes, nggak kan kayak nggak Kak, ada yang mau beli kan, pasti kayak, "Ah, ngapain beli account yang betul. masih, Men ecek-ecek gitu lah," ya. anggapannya. Iya, itu kalian harus nunggu Bro, kayak sebulan lagi lah Iya, atau 2 bulan lagi grinding-nya. Nah, ini tuh kayak yang kita lihat salah satu aplikasi yang seru adalah karena ada kripto ini, dan apa ya, willingness dari investor dan developer untuk, ngebuka sedikit ekonominya ke player gitu ya. Ini tuh bisa terjadi gitu, dan masuk akal Bro, balance gitu, dalam artian ekonominya lebih sustainable. Kenapa? betul, Ya betul. ya sorry to say ya, maksudnya kayak orang di, US kan kalau kerja 1 jam di McD, $5 Bro, gitu. Iya, Tapi buat iya, buat mereka dibanding gua main, grinding ya 3 jam gitu ya, mending gua kerja di McD lah anggapannya $5 kali 3 dapat $15, terus gua belanjain lah item kecil-kecil ini dari, eee, player lainnya di seluruh dunia gitu. Ada orang betul, yang memang betul. punya kebutuhan secara organik, nggak dipaksa-paksa, nggak ngadi-ngadi gitu. Kayak selama Jadi itu ya game web tuh kan kayak gitu juga kan, kayak, oh untuk orang yang mungkin betul, nggak punya waktu banyak ya dia, ya udah gue beli deh pakai ituin, diamonds atau pakai cash gitu kan, pay to win, betul. Kayak, ya apalah yang gue bisa beli. Yang punya waktu banyak ya udah mereka yang main bener-bener pakai tanpa pakai duit gitu kan, yang yes. bener-bener pakai points only gitu, nggak pakai diamond, nggak pakai cash gitu kan dulu. Dan Bro ya Renner yang mana nih? Sebenarnya sebenarnya ada juga yang pelit sih Bro, kayak gua kayak pelit, gua nggak mau keluar juga duit. gue kalau dulu main point blank gitu kan, gue orang yang nggak pernah beli cash gitu, yang senjatanya MP7 doang. Yang paling murah 21.000, gue masih inget lagi. Aduh. Ada satu lagi yang memang nggak mau bayar aja sebenarnya gitu. Tapi memang kalau kita lihat kalau semakin game-nya seru kan kita pengen makin Ya, jago lah pengen ya mungkin gitu. pakai pakai ada items tertentu yang kelihatannya oke gitu kan, atau pakai skin tertentu, ya itu sih jadi emang yang nambah keseruan lah ya. Yes, Nah, dan ini itu menarik nih. nah, ini seru Bro, karena artinya berarti kan harus ada komunitas di dalam game-nya kan. Game-nya harus rame, Tuh, game-nya harus seru. Nah, ini mungkin teman-teman di sini semua kan bisa saling compare lah ya. Wah, gue dulu ngeliat play to earn game-nya kayak gimana. Ngomongin di sini ada nggak ya game play to earn yang kayak gitu gitu. Nah, itu jadi salah satu poin refleksi sebenarnya, Brainer. Ya nanti kita betul, bahas betul. lah ya next ya bahwa sebenarnya bear market ini menurut kita malah satu kesempatan yang baik ngeriset ulang gitu sebenarnya. Ya jadi kesempatan buat nge-build, buat developer, buat nge-build, buat kita juga buat nyari-nyari gitu ya sebetulnya ya. Dan Betul, menarik, betul. sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga dikit kayak, berarti sebenarnya apa aja sih sebenarnya yang bisa dibawa, revolusi apa sih yang bisa dibawa mungkin ya ke industri gaming ini dengan hadirnya blockchain gitu? Hmm. Eh, ada
Very good question sebenarnya. Kalau kita bercandaan lah ya di dalam, tapi bercandaan yang serius sebenarnya. Sebenarnya game yang blockchain kayak gimana sih yang Hmm. adopsinya bakal bagus gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Soalnya kan kita liatin kan lumayan banyak game lah ya bro ya selama setahun ke belakang ini kan game sebenarnya blockchain banyak dengan segala macam stage game. Ada yang baru trailer doang, ada yang baru beta, Ya. ada yang baru alpha. Sebenarnya kalau buat kita yang seru adalah ya kayak Web2 game bro. Kayak Mobile Legend, ya nanti ada elemen ekonominya, adopsinya pakai NFT atau blockchain. Gimana nanti kita bahas habis ini. Free Fire yang pakai Web3, apalagi Valorant yang pakai Web3. Jadi sebenarnya secara kualitas game ya sebenarnya apa yang game bagus. Kalau tetap ditanya ya game bagus ya, yang seperti yang kita lihat aja sekarang. Kalau kita sukanya kompetisi, game-game yang kompetitif dan Mobile Legends, Valorant, Free Fire, PUBG. Kalau kita sukanya game-game strategik, adalah ya Clash of Clans, terus Battle Royale. Kalau kita sukanya game sport ada. Jadi ya, tinggal kita comot aja sebenarnya genre-genre yang bagus-bagus itu sebenarnya kalau diduplikasi ditambah konsep Web3 itu udah actually a good game gitu. Nah, ada 2 poin nih dari sini kita bisa bahas sebenarnya. Adopsi blockchain-nya gimana dan gimana sih supaya nggak mainstream. Mungkin ada teman-teman di sini yang game developer kan. Sebenarnya mainstream juga nggak bagus gitu. Karena sebenarnya mikir kayak gini bukan cuma lu, gua, dan teman di sini semua. Mungkin ada yang lain mikir gitu kan. Nanti ada contoh lagi. Jadi mungkin yang pertama dulu gitu kan. Web3 di dalam game gimana sih sebenarnya? Salah satu kita udah bahas panjang lebar nih barusan tentang kripto itu kan alat borderless transaction. Kita tahu ada orang-orang yang memang lebih suka ya udah gue bayar aja deh daripada gue grinding, sedangkan ada orang yang kayak oke gue justru ada kesempatan nih karena ada bayarnya gue bisa grinding, gue jualan. Nah ini yang sebenarnya buat para developer yang sekarang itu mereka bisa fokus di sini nih, bikin gamenya yang kompleks, yang seru juga ya, seru, visual bagus, ekonomi tapi kompleks, dan playernya itu kalau bisa sosialnya itu seluruh dunia gitu. Supaya apa? Bisa nge-capture player yang ada di develop country sama yang di developing country. Karena dari sini kan developing country mungkin kayak Southeast Asia, India gitu kan. Banyak grindernya bro ya, punya banyak waktu ngumpulin aja gitu. Waktunya buat main ini dijual ke orang-orang yang di develop country. Dan ya itu tadi serunya adalah bisa harian. Kayak gue sih ngebayangin kayak waduh seru banget anak-anak SMP sehari bisa dapat 10.000, 20.000 terus gitu kayak gitu. Dan kedua gitu konsepnya adalah NFT kan. NFT kan biasa kita asosiasikan visual gitu kan bro. Kalau mungkin selama di Indonesia kan banyaknya visual. Tapi sebenarnya nomor satu nggak cuma visual gitu. Lu bisa sound effect, lu bisa macam-macam kan sebenarnya. Storyline bisa apa. Dan dengan adanya konsep NFT ini, para kreator sebenarnya yang di luar game developer itu jadi punya kesempatan dengan catatan developernya memang mau ngajak ini ya bro ya, ada sense of community ya. Oke, gue masuk Indo, gue ajak deh komunitas kreator di Indo. Siapa yang biasa bikin sound effect? Yuk sini, bantuin deh, kita kolaborasi. Lu bikin karya, kita adopsi di dalam gamenya. Oke, siapa yang suka desain misalnya fashion gitu, sepatu? Ya siapa tahu bro, skinnya Mobile Legend kan, bagian sepatunya doang bisa dipretelin gitu. Dan itu kolaborasi sama para desainer sepatu yang ada di Indonesia. Bisa seperti itu gitu, semenarik itu. Dan kita pretelin macam-macam, furniture-nya, jadi kita ngomongin desain interior, terus kalau kita ngomongin environment bangunan, kita bisa sama arsitek. Jadi para kreator yang mungkin sebelumnya ya gue jualnya mungkin ya di mana, di ArtStation dan segala macam, ini ada tempat untuk mereka mengaplikasikannya secara real. Dan memang karena konsepnya Web3 kan kayak desentralisasi dan dia pengen community collaboration, biasanya investor dan developer dia bakal masuk ke suatu region atau country, dia bakal ajak nih, ayo bikin deh apanya gitu ya, kayak ya tadi kosmetik atau visualnya aja gitu, bikin elemen-elemennya di dalamnya kayak gitu sih bro. Terus kalau ngomongin ekonomi game ya kita combine nih konsep satu dan konsep nomor 2 gitu kan. Yang dijual beliin itu kan sebenarnya nggak cuman hanya malah sebaiknya jangan item yang bisa ngebawa lu bikin super jago lah gitu bro. Ya, jangan pay to win lah ya. Benar, karena kayak ya akhirnya semua ngumpul ke whale bos gitu kan. Ngumpul ke Iya. whale, ya kita lihat Ragnarok X kemarin, gue belum sampai bosnya udah mati duluan kena pukul sama whale kan sebenarnya. Ada konsep City di kosmetik yang seru sebenarnya. Kalau kita lihat, gue personally sukanya ngelihat konsepnya Valorant. Karena seru banget sih kayak gue nggak tahu teman-teman pada mainnya, cuman gue ceritain sedikit ya. Jadi di weaponnya itu ada kayak cantolan gitulah bro, kayak gantungan kunci gitu, dan itu bisa
macam-macam, bisa di custom dan seasonal juga gitu, kosmetik. Yang memang kalau lu punya gantungan kunci khusus, nanti waktu lu nembak atau lu ngeluarin skill bisa keluar efek khusus. Kosmetik, nggak bikin lu lebih jago, nggak bikin kayak lu satu peluru bisa bikin lu kayak mokat satu tim juga enggak gitu sebenarnya. Tapi kosmetik-kosmetik yang saking gamenya rame dan sosial banget nih dan bisa dibikin konten anyway. Jadi itu banyak demand-nya gitu. Nah, ini yang sebenarnya bisa dibikin kan, Bro. Kayak contoh, ya udah di game-nya kita bikin orang yang misalnya farming apa, gua nggak tahu farming misalnya suatu mineral lah ya di dalam gamenya dibikinin kayak goa gitu, terus lu bisa mining 1 jam 2 jam lu kumpulin, ketemu yang rare bisa dibikin jadi skin gitu kan. Nah kayak gini tuh sebenarnya konsep-konsep yang udah ada dari zaman dulu tinggal diaplikasikan gitu kan. Pertanyaannya kenapa kok kita gagal lihat cuy selama 6 bulan 8 bulan kemarin ya? Ya karena buru-buru bos developernya. Ini gua open aja gitu maksud gua kayak ya buru-buru gitu. Kenapa ya Iya. semua orang mau nunggangin Kejar full-nya market. kan. Iya. Iya, Bro, gitu. Makanya kita lihat, oh mumpung market kayak gini, actually is good time karena ada waiting time kan. Orang jadi lebih, ya udahlah terlepas dari play to earn gini gono, tapi actually ada loh yang bikin game bagus-bagus. Nanti kita bisa mention lah beberapa title-nya. Tapi justru ini yang sebenarnya kita antisipasi. Oh, oke, yang udah memang fundraise-nya banyak gitulah ya, yang punya capital banyak, dan memang yang orang-orangnya jago, mereka lagi actually ngebikin game yang mungkin 1 tahun dari sekarang kita bakal lihat nih di market, Mhm. wah ini bagus banget gamenya. Mungkin langsung mereka blak-blakan ngomong ini memang Web3 dengan kripto dan NFT, atau ada yang di ini Bro, bahasa Jawa diseliwurin. Jadi agak Betul, betul. nggak ngomong langsung lah Nggak gitu. usah Jadi di-branding ini Web3 game gitu kan. betul, jadi kayak ya udah ini game game biasa aja download di Play Betul, Store gitu. Tiba-tiba kayak, "Loh, kok ini mineralnya bisa ditukar jadi kripto ya?" Gitu. Terus kripto ini apa ya? Kayak baru nanti kayak gitu Bro yang seru gitu. betul. Justru mungkin ke depannya, ya kita nggak usah bedain lagi nih game Web2, game Web3, game crypto, game blockchain atau game biasa gitu. Karena pada akhirnya mungkin ya udah terintegrasi aja gitu kan. Gamenya sama-sama seru, sama-sama asik. Bedanya yang Web3 mungkin ada economics di dalamnya yang bisa di otak-atik gitu. Ada NFT-nya, ada bisa jual item in game-nya. Yang Hmm, jadi orang nggak fokus, nggak main game itu karena itu game Web3, tapi orang main gamenya emang karena seru gitu ya. betul Itu betul sih betul. mungkin yang jadi PR beberapa game ya, kayak mungkin belakangan kemarin kalau game play to earn kan orang sibuk gimana caranya gue mesti cuan paling gede gitu kan, bukan enjoy the game gitu, bukan enjoy kayak kita main game bareng. Nah itu mungkin kedepannya jadi game-gamenya sama kayak tadi Bro Dani bilang nih, mungkin ya sama kayak kita main Mobile Legends saya nih kayak biasa gitu kan, main-main-main tapi tahu-tahu ada gue pengen pakai skin yang bagus nih, tapi skinnya rare banget nih, cuman punya gue satu persatu gitu, legendary, gue beli gitu kan, terus nanti kalau oh yaudah gue bisa jual ke orang gitu. Itu sih mungkin kedepannya menarik ya kalau kita bisa em, anggapannya tetap main gamenya seru, cuman ada ekonomi di dalam gamenya yang seru juga gitu, jadi Seru opportunity juga. juga. Bener. Dan ini kita pernah gitu Bro, satu sesi brainstorm lah ya sama para komunitas gitu kan. Bayangin deh kalau Mobile Legend pakai kripto itu gimana sih konsepnya gitu. Ada yang seru sih Bro sebenarnya. Contoh kalau misalnya kita Mobile Legend kan ada title-title ya Bro ya, kayak Betul, betul. comeback atau kayak lu Ya, savage gitu kan, kill berapa. Di Dota juga ada by the way. Mungkin kalau orang-orang yang tiap match bisa dapat title ini, mereka dikasih gitu Bro, kayak random gitu, gems lah, kayak bisa yang warnanya apalah kita nama-namain, yang kuning topaz, yang biru hmm, diamond gitu lah ya, gems aja gitu, dan gems ini bisa di-crafting jadi skin Bro, gitu maksud gua. Nah itu betul, kan konsep betul, yang sebenarnya, eee eee eee, apa ya, maksudnya bukan konsep yang bener-bener baru gitu kan Bro sebenarnya. Bisa dipikirin gitu, gimana cara, embed barang-barang yang kosmetik dan actually bisa diperjualbelikan. betul. Untuk generate itu orang tetap harus, melakukan banyak aktivitas di dalam game dan aktivitas itu perlu kan, karena kalau nggak game-nya nggak hidup anyway gitu. Ya, Makin banyak menarik. aktivitas ya, game-nya makin hidup, makin ada topik lah yang diobrolin gitu kan, para orang-orang yang Jadi dunia metaverse, apa tingkatin keseruannya juga sih tetap kan. Bisa betul kita bikin betul, macam-macam. Misal kayak dia udah kill 1.000 musuh, dapat kayak skin senjatanya yang keren gitu kan. Tapi dia oh yaudah gue mau jual aja nih, ada yang mau beli nggak? Bisa dibeli gitu kan buat orang yang kayak nggak punya, belum belum punya waktu main sebanyak itu. yes Jadi ada yes, pride-nya juga kan, kayak gila, skinnya keren banget gitu kan. benar Jadi benar.
banyak Nanti udah kalau itu possibilities ya. dilanjutin lagi, nanti kita ngomongin yang lebih lanjut bro, kayak interoperability between. Tapi itu kan maksud gue terang-terangan aja ya, kalau dari kacamata gue masih nunggu waktu lah Iya, interoperability iya. gitu kan. Orang-orang kan serunya kayak, wah nanti skin gue dari game ini bisa dibawa ke game sono gitu. Iya sih, tapi ya belum ada kan sekarang gitu. Iya, Mungkin harus iya itu harus tunggu beberapa tahapan lah gue rasa. impiannya lah ya. Mungkin tuh cita-citanya kali ya. Keren tuh kalau Ya, misalnya udah nyampe bisa interoperability atau games bisa dibawa. Wah itu udah pasti udah seru banget sih different ekosistemnya. level lagi, yes, different level Iya, lagi gitu. Nah, jadi ngeliatnya itu sih bro. Jadi buat Indonesia, Southeast Asia sendiri, ya memang komunitas kalau ngomongin tim e-sport kita kan ya banyak di situ kan. Ini sebenarnya yang kesempatan yang nggak jauh-jauh sebenarnya setahun dari sekarang begitu gamenya ada konsep yang kayak gini bisa jalan gitu. Dan lagi-lagi bukan yang ekstraktif banget kan dari sisi game. ya, Tadi 10.000, 15.000 gitu. Jadi ya kalau dari sisi gaming sebenarnya pengennya ya bareng-bareng lah bro ya. Jadi nggak cuma kita doang, tapi bareng-bareng semua. Ini kita pengen advokasi ini. Ternyata bisa seperti ini. Oke teman-teman berarti harus lebih siap-siap gitu. Untuk lebih aware lah ya. Karena kan kita ngomongnya gampang bro. Kayak main dapat gems nanti tuker dapat duit gitu. Tapi kan prosesnya sebenarnya iya. panjang gitu kan. Wah gue mesti Ngebikinnya kan bener belum ngomongin wallet gue di mana. Nanti antara chain ini ke chain itu jualnya gimana. gimana, iya. Iya, otorisasi apa transaksi supaya nggak kena scam yang bedain gimana, banyak detail-detail perincilannya lah gitu. Itu ya sebenarnya kita pengen siapin sekarang sekalian orang aware gitu. Oh ternyata bisa kayak gini nih kapan ya gitu. Udah ada yang nanya banyak yang nanya kapan itu gue malah seneng sebenarnya. Jadi orang udah mulai Betul. ngeliatin kan, nunggu-nunggu. Udah mengantisipasi lah ya. Exactly bro. Gitu. Seru sih kalau gue pikir sebenarnya seru banget. Asik sih emang. Nah, sekarang penasaran juga nih kalau untuk kayak perkembangan blockchain gaming atau gaming Web3 di Indonesia tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih kayak game-game Web3 di Indonesia yang udah mulai bermunculan gitu atau mulai dibuat dari sekarang atau mungkin bahkan udah ada beberapa yang udah launch mungkin? Kalau seobservasi kita, gue nggak tahu nih boleh sebut merek gak ya bro? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Apa ya? Jadi ada lah kayak yang gue personally excited. Oh ada yang gue barusan lihat chatnya lucu banget. Munenya yang lagi trending. Anyway, ada satu game studio karya anak bangsa namanya Agate Studio kan. Hmm. Banyak lah bikin game-game sekelas ini kayak PlayStation gitu-gitu ya. Itu mereka banyak kolaborasi tuh sama studio luar juga untuk bikin beberapa title, termasuk yang di konsol-konsol top lah gitu. Mereka recently bikin divisi baru company baru sebenarnya namanya Mythic Mythic Protocol ya? Protocol. Yes, exactly. Ya. Udah pernah coba belum, Bro? Baru tadi kita Bro. bahkan juga akan rencana mau ngobrol bareng mereka juga nih nanti di community ini kita kasih alpha dulu nih ke teman-teman yang dengerin nanti karena Bro Yes. Dani udah mention nanti kita bawa juga tim Mythic Protocol ke Discord kita ya guys. Mantap, mantap. Harus sih. Itu soalnya dari kita tanpa perlu tahu itu game Web3 atau enggak, itu seru gitu. Gamenya seru banget. Dan kalau tadi ngomongin genre ya, mereka bikin sesuatu yang anti mainstream gitu. Tapi seru. Kalau tadi kan gue bilangnya mainstream gitu. Yaudah bikin aja Mobile Legend, kita tambahin kripto aja bro, konsep-konsep kayak tadi gitu kan. Bisa. Gitu. Walaupun gue nggak tahu sih bisa nggak bikin Mobile Legend ya. Cuman kayak lazy thinking gitu, copy aja terus tambahin kripto. Nah, mereka enggak gitu. Mereka research dulu, ada testing dan segala macam. Seru. Jadi gamenya itu kayak main Diablo ya. Kalau pernah pada main Diablo yang dungeon ke dungeon, lu main ngalang-ngalain monster dan segala macam terus ketemu bosnya gitu. Tapi instead main sendirian, ini main bareng sama temen. Ya itu Jadi tuh ada asik banget. beberapa elemen dasar yang mereka udah perhatiin gitu. Oh visualnya oke, gameplaynya oke, terus cepat juga bro. Jadi kayak nggak bosen banget gitu. Gue pas pertama kali tahu gitu ada acara mereka di Bali kan, terus gue balik pulang itu 3 jam gue habisin buat explore gamenya. Kayak wah addicted banget lah cobain ada karakternya apa aja gitu gue cobain gitu dan serunya mereka bikinnya itu nggak kayak game-game Web3 yang mungkin kita udah kenal gitu seperti apa sih ya beli harus NFT di awal gitu mereka nggak Betul harus betul. mereka bakal bikin ya APK di download gue kasih lu trial lu seru ya main gitu kan kalau lu mau dapet yang bisa dapet aset yang bisa diperjualbelikan nantinya ya harus ada top up sedikit gitu kan. Terus Betul dari betul. top up Jadi itu kalau memang lu jago ya lu bisa dapat sesuatu gitu. nggak harus keluar modal di awal gitu kan kayak game-game pada Terus umumnya ya kalau mau main gratis kok gitu tinggal bisa main gitu langsung seru-seruan. Itu exciting emang exciting aku juga
em, ngikutin gitu kan. Dan Betul, secara betul. background dev-nya juga bisa dibilang sangat cukup meyakinkan lah ya, di secara basis web 2 gamingnya udah cukup kuat banget, jadi menarik nih buat kita ikutin juga. Nanti teman-teman yang penasaran ditunggu ya guys, kita akan ngobrol juga bareng Mythic Protocol. Mantap, nanti gue juga ikutan join bro. Gas, Mungkin biar tahu makin update-nya seru. gimana. Nanti Seru teman-teman sih. yang mau cobain juga nanti hopefully akan kita bagiin juga nih. Soalnya kan dia masih pre-alpha ya kalau nggak salah ya, invitations. Nanti teman-teman mau cobain bisa kok, tenang. Yap. Dan apa? Karena satu kayak secara gameplay dan segala macam seru, dan mereka kan memang datangnya dari anak bangsa gitu ya, Indonesia. Jadi mereka akan fokusin ke mobile gitu kan. Kalau PC ya mungkin di teman-teman Indonesia jarang lah bro, PC mungkin sekitar 15% dari total gamers kan. Jadi Iya. mereka akan fokusin di mobile. Konsepnya mereka seru gitu. Pas ngobrol sama Arif, dia pengen bikin game yang seru, main cuma 10 menit, ya udah gitu. Jadi pas sambil nunggu busway lah, lagi kita nunggu makanan datang lah, nunggu kelas mulai lah gitu. Kita main bikin kayak bertiga lawan bertiga bisa. Ya, itu menurut gua kayak Wah, asik contoh tuh. apa ya bro, game yang kita harusnya ya harusnya game itu seperti itu gitu. Nanti ditambah elemen ekonomiknya, terus transaction dan segala macam, kita bisa bahas lebih lanjut nantinya. Tapi at the very least seru dulu. Nah ini yang kebetulan di Indonesia Agate lah dan Mythic Protocol gitu. Seru-seru. Kelihatannya ya menarik sih, dari konsep awal juga udah kayak, bagi orang Indonesia kan mainnya demennya bareng-bareng ya, bareng temen gitu kan. Kita main sering Oh iya, sering di Discord channel gitu kan, sambil voice call lah, sambil ngobrol, sambil nongkrong. Malah kita kan demennya pas nongkrong main game gitu ya. oh iya, Jadi iya. itu faktor penting tuh di game, bisa bisa main bareng tuh faktor penting lah bisa dibilang di game-game ya. Nah ini yang kita lihat harusnya secara apa landscape lah ya. Pas kita ngobrol ya developer udah aware nih masalah ginian bro. Gitu. Jadi I think in the next 6 sampai 12 bulan ke depan kita bisa lumayan optimis lah ngelihat pas dari market ya bro Rainer, tapi kualitas dari intrinsic dari nilai gamenya itu bagus gitu yang dibikin sekarang gitu. Oh, bakal seru sih, bakal seru. Semoga ini ya kedepannya kalau developingnya lancar, aman gitu ya, nanti kita bisa, hopefully kita bisa punya ini game Web3 Indonesia yang bisa go global gitu ya. Amin, finger cross ya. Or at the very Finger least cross. kreatornya Indonesia lah bro gitu. Iya, Yang Valilis kreator-kreatornya. ilustrator, yes, itu dia bisa masukin karya ke title global gitu, that would be it. Iya, bukannya mustahil, saya kayak project-project NFT Indonesia aja kan udah, wah beberapa udah bisa nih kan kita. Exactly. Nah, mungkin game akan ada saatnya juga lah ya. Kita lihat nih gimana perkembangannya. Menarik nih. Soalnya ya ini dia, Web3 ngebuka pintu baru juga kan buat temen-temen yang kayak creators yang tadinya cuman bisa di lokal, tapi sekarang bisa kebuka pintu global nih. Temen-temen ada yang bisa sampai NFT projectnya komunitasnya global banget gitu ya. Jadi menarik ya. Jadi nggak cuman bener-bener gamers, tapi kalau lu suka sound effect, lu suka gambar, lu suka macam-macam lah ya. Yang tapi di sekitar dunia game, pintu kesempatannya bakal terbuka gitu. Karena kalau Mantap. kita bilang siap-siapnya dari sekarang nih. Gitu. Di Bear inilah saatnya justru ya. Yang Kalau belum siap-siap. belajar belajar digital art lah gitu kan, nggak mungkin bro kertas bro, harus digital art kan bentuknya gitu. Iya. Maksudnya kita Gitu. scan lagi nih dari kertas ya. Oke. Yes. Nah, penasaran juga. Kalau game Web3 mungkin kebanyakan orangnya tuh orang-orang tuh familiar dengan gameplay to earn nih. Yang benar-benar tadi kita sempat bahas juga bahwa gimana kayak ya orang main kebanyakan bukan buat nyari serunya, cuman buat nyari duitnya, fokusnya gitu kan. Ya pokoknya maksudnya cari gimana caranya bisa nge-exploit gamenya biar bisa dapet duit gitu kan, sebanyak mungkin. Bukan, jadi udah bukan fokusnya, bukan having fun. Nah, apakah ini kayak game-game ini yang game kayak gini tuh kedepannya bakal bertahan gak sih menurut Bro Dani? Dan apakah ya game web tadi gitu sempat bilang ya nggak semua game web tuh kayak gini, cuman ya apakah game kayak gini bakal bertahan ke depannya? Good question juga, karena itu kan jadi pertanyaan buat kita kan, karena kita kan juga ada beli aset lah bro ya, kayak game siapa kita beli juga. Sebenarnya jawabannya tetap tergantung game masing-masing lah sebenarnya bro, karena arahnya sebenarnya apakah developernya itu aware bahwa yang mungkin mereka keluarin kemarin itu nggak
apalagi di market kayak gini ya lu nggak bisa compete Mm-mm. sama game lain gitu kan. Apalagi kalau earning udah bukan jadi motivasi utamanya. Berarti apa yang harus Mm-mm. jadi motivasi utamanya adalah nya sendiri gitu, harus bagus kan. Karena India kan rebutan ini bro, screen time. Orang punya waktu free ya, kalau Iya nggak sih. nonton TikTok, main gamenya pilihannya ada banyak lagi. Jadi harus fokus ke elemen-elemen di dalam gamenya. Apapun itu, mau visualnya, mau gameplaynya, mau bikin acara-acara kayak turnamennya, mau bikin ya basically harus fokus di gamenya gitu, bro Rainer. Termasuk ekonominya juga gitu. Kalau ngomongin play to earn sekarang, kalau kalau perspektif gua ya, biasa ada 3 tier kita baginya. Siapa yang udah tergantung fundraising sebenarnya bro sama timnya gitu. Of course yang punya capital lebih banyak, yang udah fundraise lebih besar, mereka kan napas lebih panjang. Dan kalau timnya oke, dan memang pas ngobrol mereka aware tentang ini, mereka ada waktu gitu untuk merubah mekanik di dalam gamenya. Contoh mungkin salah satunya yang The OG lah ya, Axie Infinity of course. Mereka kan udah mulai dari 2020 malah 2019 atau 2020 lama banget lah gitu. Terus Iya, ya, fundraise-nya sekitar mereka gitu. anyway mereka salah satu yang tertajir lah bro di play to earn gitu kan. Jadi mereka instead fokus ya mereka tahu flow-nya mereka sekarang gimana. Jadi mereka benerin nih. Sekarang kalau Axie kan ada bisa farming juga bro. Jadi keluarin namanya rune. Jadi lu produce rune atau lu produce charm. Ada gacanya dan segala macam di dalamnya gitu. Dimana rune sama gacha ini rune sama charm ini lu pakai untuk join ke competition. Competitionnya ada hadiahnya lagi gitu. Jadi dia bagi coba playernya jadi 2 tempat gitu. Ada yang memang grinder, produser ini semua, ada satu yang memang consumernya. Ya memang dia pengen flexing, dia pengen kejar hadiahnya, pengen masuk ke leaderboard global. Jadi ya pun coba dibenerin lah sama mereka. Walaupun nggak langsung kayak smooth ya, wah satu kali bikin game design jadi gitu. Butuh beberapa iterasi, tapi at least they are going there gitu. Luar itu dia juga selain yang battle-battle, ya sebenarnya kalau gue personally gue bukan fans yang game seperti itu sih. Jadi buat gue rada bosen gitu. Nah karena mereka tahu udah kayak gitu, mereka bikin nih genre yang terpisah. Jadi kayak aksi kan bentuknya kayak plushie gitu ya, boneka-boneka. Mereka bikin lah plushie itu bisa dibuat game racing, plushie ini bisa dibuat game ya nembak gitu ya, shooter. Tapi gue nggak tahu bentuknya gimana nanti bakalan apakah keluar laser dari mulutnya, I don't know gitu. Dan mereka coba untuk pakai IP-nya ini diaplikasikan ke beberapa genre yang lain. Yang mungkin kan nanti saling nyambung satu sama lain itu juga gue nggak tahu. Tapi kalau yang terutama yang udah beli aset lah ya, mungkin kita benar-benar harus liatin developernya itu seberapa aktif, komunikasiin, terus dia kan biasa ada produk update kan, kita liatin juga dia cara mikirnya gimana. Di podcast-podcast tuh biasa gue sering dengerin tuh kayak tim-tim gamenya ngejelasin tentang gamenya gimana dan segala macamnya. Itu kalau seperti itu kita lihat ya harusnya ada chance bro untuk bikin sesuatu yang bakal seru gitu. Karena mereka anyway udah punya komunitasnya. Sedangkan yang lain-lainnya ya makanya harus tergantung sama gamenya bro. Karena lagi-lagi dilihat yang landscape-nya Animoca bikin sesuatu yang keren banget bro. Namanya Phantom Galaxy. Kayak main kayak Gundam gitu. Lu bisa kayak berubah jadi pesawat luar angkasa, bisa berubah jadi robot, terus geraknya bisa di luar angkasa gitu. Seru sih kalau lihat gamenya. Jadi dalam artian apa? Kayak ya para giants-nya itu juga mulai bergerak gitu kan. Jadi para developer pun juga harus cepet-cepetan nih ceritanya. Kalau enggak, lu akan rebutan user lagi kan, karena usernya juga bukan yang ya walaupun banyak ya 250 juta Southeast Asia, cuman kan mereka akan main paling maksimum 5 game handphonenya bro. Iya. Kalau kalau nggak gitu udah nggak kuat memorinya. Jadi Iya. itu yang kita liatin sih. Oke, iya, menarik betul. Berarti ya permasalahannya ya itu dia sih, balik lagi bahwa ya gimana ngebuat gamenya ya tetap bisa fun tadi ya. Fun dan juga ya untuk kayak kalau ada play to earn-nya gimana ngerangkai atau nemuin resep tokenomics yang pas gitu ya mungkin untuk gamenya biar bisa tetap sustain gitu ke depannya ya. Benar bro, game desainnya lah ya, economic design termasuk salah satunya. Asik-asik. Nah, penasaran juga nih kalau di teman-teman LRQ Guild ada topik atau game yang lagi rame dibahas nggak nih atau lagi rame ngebahas apa gitu. Siapa tahu bisa jadi hal menarik juga nih buat dikasih tahu ke teman-teman pintu. Tapi bukan rekomendasi buat investasi ya sebenarnya yang kalau yang ini ya, jadi harus tetap Dior ya. Ya, tenang, kita non financial advice ya. Non financial advice yes. Kalau ya maksudnya gue nggak bilang play to earn lah ya, lebih ke game blockchain. Kita lagi liatin yang generasi lama sebenarnya masih liatin
DOG lah. Jadi Axie Arena sama Axie Arena, Axie Infinity sama Titan Arena. Ya. Yes, terutama Titan Arena memang karena dia game awalnya itu kan mirip ya kompetisi lah ya. Jadi kayak bener-bener ada mirip sama game Web 2. Jadi kita suka liatin itu. Sama mereka mau bikin genre baru. Itu yang kita lagi liatin. Si Infinity sama Titan Menarik, Arena. menarik. Plus satu lagi Move to Earn. Jadi si Genopets itu juga sesuatu yang lumayan rame lah di tempat RRQ Guild gitu ya. Untuk ngomongin earningnya gitu, Bro Rainer. Cuma lagi-lagi earning kita nggak ada yang pernah bisa ngomong kan. Kayak mungkin sebulan ke depan nanti berubah lagi tergantung market Betul, atau betul. kayak game developernya decide untuk oke gue nggak mau kayak gini, gue mau bikin itu susah semua buat semua orang. Ya kita nggak bisa ngomong gitu. Itu tapi satu yang lagi rame sekarang. Kalau yang kita lagi tunggu-tunggu itu ada 3 lah ya. Kalau yang termasuk salah satu yang kita bahas Mythic Protocol. Satu lagi yang kita lagi liatin itu Tem Galaxy punya Animoca sama Delusium. Oke, itu mantap tuh teman-teman. Mungkin yang baru dengar langsung dicatat aja tuh, langsung dicari aja tuh buat cari tahu lebih lanjut nih. Itu buat teman-teman yang penasaran dengan game-game. Yang baru-baru tadi kita sebutin kan guaranteed, nya pasti seru. Nah, tapi earningnya kita nggak ada yang tahu gitu, Bro. Iya. Karena ya balik lagi udah banyak faktor lah ya, udah tergantung developersnya, tergantung kondisi market juga gitu ya. Right. Tapi ya seru. Nah, kita juga ada ini nih, Bro Dani. Udah list beberapa question sih dari teman-teman komunitas Pintu. Soalnya kan banyak nih, kayaknya lumayan banyak pertanyaannya, kita udah buka. Nah, ada pertanyaan dari Vincent Jekon 362 gitu. Nih kalau dia lebih nanyanya terkait keamanan mungkin ya, kayak mungkin kan banyak nih game blockchain yang baru. Gimana sih kita agar terhindar dari scam gitu, atau mungkin yang kayak penipuan gitu lah ya. Mungkin bisa jadi nih kayak Web3 basically juga di luar game gitu kan, banyak banget scam gitu lah. Buat temen-temen yang newbie nih. Sebenarnya kalau ngomongin research-nya ya bro, di luar situ udah banyak banget sebenarnya yang share tentang ini. I think di komunitas Pintu pun juga gue sempat lihat yang edukasi kan bro, gimana untuk ngelihat assessment project lah sebenarnya kan. Kalau mungkin boleh nge-quotes itu ada beberapa hal yang biasa gue selalu liatin. Pertama, jangan percaya sama trailer nih kalau ngomongin spesifik game lah ya. Jadi jangan cuma lihat trailer doang, karena trailer sebenarnya gampang dibikin kalau kita bilangnya project yang udah 1 menit, fundraising ya. 2 menit gitu ya. Sebenarnya gampang dibikin gitu. Ada studio-studio, vendor-vendor gitu yang bisa bikinin itu. Terus sekarang bikin game juga gue bilang susah ya, susah memang. Tapi dibandingkan 10 tahun lalu udah jauh lebih gampang kan. Ada Unreal Engine 5 dan segala macamnya. Jadi tinggal plugin, comot. Gue nggak bilang segampang itu sih, tetap butuh programming ya. Cuman at least nggak bikin dari nol gitu. Itu sesuatu yang udah bisa langsung dipakai sama developer. Ngomongin visualnya. Jadi kalau ngomongin visual karena itu apa? Sekarang gampang dibikin lah. Jadi jangan melulu percaya sama trailer gitu. Sebenarnya gaming itu yang kita selalu liatin. Tapi lihatlah lebih dalam kayak ini timnya siapa, backernya siapa gitu kan. Dan backer terutama di sisi-sisi sekarang jadi kelihatan ya siapa yang benar-benar keep building kan bro. Mungkin ini di chat kan di mention nih Animoca gitu kan. Itu kan salah satu yang actively building tuh gaming ekosistem dia. Ya mungkin besok-besok bisa interoperability atau mereka bikin chain sendiri, I don't know. Tapi kita lihat nih, memang serius ngegarap nih si Animoca. Founder juga kita harus liatin tim di belakangnya, siapa sih sebenarnya gitu. Dan sekarang kan kalau kita lihat di 2-3 bulan ke belakang ini, udah trennya kan langsung ngeliatin bro gitu. Kayak siapa nih foundernya, mukanya asli, ada orangnya, bisa dicek LinkedIn-nya juga kan. Jadi that's I think dulu mungkin ada yang enggak kan, soalnya ada yang memang nggak di-share gitu. Ya penting kayak taruh di page-nya siapa. Nah kalau market seperti ini kan gue rasa orang-orang coba project kan coba untuk building trust juga. Jadi mereka pajang lah ya, ini siapa. Itu bisa dilihat juga gitu. Dan kita lihat pattern-nya memang yang game-game yang oke nih gitu kan, itu datangnya dari orang-orang yang pernah kerja di big studios, bro. Nah, tips dan trik ini jarang-jarang ada yang ngasih tips ini sebenarnya. Kalau gue biasa lihat di LinkedIn sebenarnya. Jadi head of gaming-nya siapa, head of sport gaming-nya siapa, itu kalau memang mau ngulik gaming ya, biasa kita liatin tuh dia di profil-profilnya yang top ini developer atau ya pentol-pentolan ini ada di mana sih gitu. Nah, pas mereka
lihat nih bro, kayak mereka, oh ternyata udah nggak di sini, ternyata pindah ke Web3 Project. Nah kita bisa liatin ini Web3 Project mereka bikin apa sih sebenarnya? Apakah mereka bikin gamenya? Apakah mereka bikin infrastrukturnya? Biasa kita lihatnya seperti itu. Itu dari sisi tim sih bro. Tapi 2 itu aja sebenarnya udah banyak ngebantu. Karena sisanya kita nggak bisa ngomong ya. Kayak sama kayak kita beli real estate kan. Udah ada apa flyernya dan segala macam, kita tahu developernya, ya sudah gitu. Kita tunggu taruh sampai rencana dia bikin. Yang penting kita udah tahu di awal, oh ini timnya oke, solid, backersnya juga oke, amount fundraisingnya juga oke. Jadi mereka dia ada apa ya power lah ya untuk bikin sesuatu yang oke gitu bro. Mantap, Kalau simpelnya kita lihatnya kayak gitu sih. menarik. Ya jadi ya jangan percaya sama tampilannya aja gitu ya, cuman kita ya anggapannya perlu riset sendiri juga bu, ngelihat bener nggak nih developersnya punya background apa sih, punya capability apa nih mungkin developersnya dalam ngebangun games, atau si developer studionya, game studionya kayak gimana. Itu jadi salah satu pertimbangan juga, dan juga ngelihat backersnya juga ya. Menarik. Betul. Nah ini by the way, bro Dani ada yang nanya nih tadi, ada yang ke disconnect list game apa aja tadi yang lagi menarik itu. Aku ketik juga deh di chat biar 3 ya kita, tadi gue mention 3 ya. Kalau yang karya anak bangsa kan Mythic Protocol. Mythic Protocol, kedua Phantom Galaxy itu backersnya Animoca sama Delusium. mantap. Nah tuh buat yang tadi ketinggalan, Delusium tuh Gue bantu di chat ya juga ya. boleh banget. Thank you. Mana nih? Nanti kita Mythic Protocol. Dan gue mesti tulis nih Dior nih. NFA. Disclaimer on. Yes. Nah, nextnya nih ada pertanyaan menarik juga dari Herawan. Nah, dengan keadaan market crypto dan NFT yang sekarang bisa dibilang lagi bear market dan emang turun banget dibanding tahun lalu, menurut pandangan Kak Dani, apakah keadaan ini berefek juga nih pada game-game yang dikembangkan di jaringan blockchain? Dan apa rencana RRQ Guild sebagai komunitas agar bisa meningkatkan atau mempertahankan kayak komunitas dan perkembangan game-game berbasis blockchain ini nih di saat sekarang? Oke, thank you for questions ya. Kalau di breakdown mungkin ada 2 kali ya. 1, pas kondisi bear ini ada impact enggak. 2, mungkin bukan cuma RRQ Guild ya, tapi mungkin nanti bareng-bareng juga kan sama Pintu, ekosistem player yang lain. Gimana sih caranya untuk supaya prepare kan di Indonesia? Bener ya bro, 2 itu ya berarti ya? Betul. Mungkin nomor 1 dulu, kalau di kondisi market seperti ini tergantung gitu kan. Siapa nih yang nanya gitu kan, apakah kamu pakai topinya cari profit misalnya, ataukah kamu pakai topinya gamers yang cari game oke gitu kan. Karena ada 2, tergantung siapa yang nanya kan. Kalau untuk orang yang memang benar-benar cari quality game yang oke, yang tadi mungkin earning-nya oke lah, cukup lah 5.000, 10.000 sehari gitu. Terus sebenarnya ini momentumnya sebenarnya buat memantau project-project mana yang bisa bikin seperti itu bro gitu. Karena lagi-lagi earning kan bukan jadi major spotlight-nya nih, bukan kayak gue bikin ya udah visualnya setengah-setengah, yang penting earning-nya gue kasih lu jeda 5 juta sebulan, lu pasti main. Udah nggak bisa kayak gitu kan. Jadi developer harus ngeperhatiin banyak aspek sih sebenarnya. Makanya lumayan tricky juga jadi developer. Gue quite interested nanti kalau GT diundang ya, kayak apa aja ini. Karena lumayan kompleks sebenarnya. Elemennya banyak banget yang harus perhatiin. Kondisi kayak gini ngefilter kan jadi ya. Oh, mana yang benar-benar bisa fokus kayak gini nih. Yang terus ngebikin, yang terus for the dear life-nya dia, siapa yang terus mengkomunikasikan, dan actually dia keluarin gimmick-gimmick yang menarik bro gitu. Jadi lagi-lagi tetap earning adalah salah satu aspeknya gitu kan, yang akan dibawa, tapi earning yang sustainable gitu. Dari mana? Dari economic design yang menarik. Nah itu dengan ada seperti ini, itu pasti akan ditonjolkan sama developer. Nah kita tinggal lihat kan, oke, ini beneran dia mau bikin seperti ini enggak, gamenya seru enggak. Kalau gamenya seru dan dia mau bikin kayak gitu, udah gamenya pasti likely bakal long lasting. Dan kita sebagai gamers cobain tuh main itu karena gamenya seru ya bisa dapat 10.000, 20.000 sehari, why not kan?
Kalau kacamata dia pakai topinya adalah yang cari cuan gitu. Nah, ini agak tricky sebenarnya. Ya karena tricky-nya apa? Ya macam-macam ya, Bro. Ada yang memang project yang benar-benar oke, lo harus benar-benar dipantau kapan dia mau testnet atau airdrop itu kan juga ada seperti itu. Yang ngepantau mungkin yang trader ya harus lihat kayak mana yang project yang lagi rame, tapi harus tahu kapan masuk, kapan keluar, yang ini lebih susah gitu. Dan gue sendiri bukan di situ gitu sebenarnya. Kalau gue sendiri ngelihatnya ya memang kita lihat ini, kalau tadi salah satu tipsnya kan di LinkedIn, ini sekarang dia ternyata pindah untuk bikin Web3 project. Kalau lo lihat selama dia kerja di Web2 games-nya dia bikin oke, kalau dia bikin Web3 project terus dia ada kesempatan untuk masuk early, why not kan? Kita sisihkan lah kalau memang mau agak spekulasi sedikit. Mungkin kayak gitu sih bro, kalau dari sisi gamingnya ya. In all, semua orang akan mencoba ngebikin sesuatu yang bagus banget nih sekarang. Karena apalagi gitu kan, ponzi-ponzi udah pasti hilang gitu. User pasti aman sebenarnya. Nah, kita tinggal lihat siapa yang bikin lebih oke aja dibanding yang lain. Kalau masuk ke question kedua, di Indo kita ngapain? Sebenarnya kalau secara ekosistem bareng-bareng itu kita pengen lebih banyak advokasi sebenarnya. Jadi bukan hanya edukasi ya bro ya, kayak edukasi kan Pintu kan ada nih kayak channel edukasi ya bro ya kalau gue nggak salah ya. Betul betul. Blockchain ini apa, blockchain itu apa kan. Nah, kalau kita mungkin di downstream-nya, di hilirnya itu lebih ke, oke kita lihat nih komunitas kita, ada yang demen main game, kayak tadi gue cerita, ada yang demen gambar-gambar, ada yang demen bikin sound effect, ada yang demen even cerita doang gitu, ngobrol di Discord, tapi kita bisa bikin itu konstruktif. Intinya dari kita adalah kita pengen lihat ini, di setiap kantong-kantong komunitas kita, para member ini, kita bisa bantu advokasi like-nya itu lebih di sebelah mana gitu. Contoh tadi ilustrator, kita selalu bilangin atau even kayak kolaborasi kan sama beberapa illustration studio di Indonesia, gimana sih untuk bikin digital art gitu. Karena yang gambar-gambar udah sayang gitu. Kalau cuma gambar di kertas doang, gimana cara bikin itu supaya jadi digital dan nanti bisa diaplikasikan di dunia Web3. Nah, itu salah satu yang kita kerjakan juga. Dan pas kita liatin kulik, oh ternyata ada juga yang gak cuma art gitu, dia juga bisa bikin video, dia bisa bikin motion juga, sound effect juga yang tadi gue cerita. Oh ternyata ada interior juga, yang dulu pernah mungkin what's the game? Animal Crossing ya. Dia dulu bikin kayak furniture di Animal Crossing gitu. Nah, itu yang kita advokasiin lagi-lagi supaya mereka ready gitu. Dua, kita lagi liatin sebenarnya untuk infrastruktur Bro Renar sebenarnya. Mungkin ya bareng-bareng lagi semuanya karena kita ada kolaborasi dari platform ke platform. Kita lihat nih pain points-nya, oh iya bikin MetaMask wallet susah gitu kan, harus ke sana kemari. Terus kita lihat mungkin kesempatan-kesempatan contoh kayak orang di Indo ya, kalau memang journey tadi adalah orang grinding dapat 10.000 terus dia mau pakai itu untuk kehidupan sehari-hari di real life gitu kan, gimana cara memfasilitasinya secara teknologi ya, fitur apa yang kita mesti build. Nah itu yang mungkin secara infrastruktur yang sekarang ini kita bisa liatin bareng-bareng nih, karena apa, journey udah kebayang, orang Indonesia dan Southeast Asia most likely kita akan main gamenya kan farming, terus kita jual ke orang-orang di develop country, jadi kan kita akan banyak dapat kripto kan. Nah, kripto ini utilisasinya disimpan di mana dan akan diutilisasi buat apa, kita bisa liatin tuh sesuai bidang kita masing-masing lah. Ngebikin sesuatu di situ untuk nge-siapin kesempatannya di next bull run gitu Bro Rainer. Oke, iya. Menarik banget sih. Betul itu selain edukasi ya advokasi itu ya. Jadi kita ya sama-sama untuk gimana nih biar masyarakat Indonesia juga makin selain tahu, selain aware juga bisa contribute gitu ya di Web3. Apalagi jadi waktunya bisa dibilang waktu yang justru ya sekarang nih waktu yang paling pas lah ya di lagi bear market. Jadi orang nggak sibuk FOMO gitu ngelihat bull Benar. run, tapi lebih sibuk cari tahu lah ya. Nggak sibuk grinding Discord ya bro ya. Iya. Dari Kalau dulu whitelist grinding gitu. Discord ya. Iya. Sampai jam 4 Chat pagi. mulu kan. Naikin level. Sekarang bisa dipakai buat mengasah skill dan knowledge jadi ya. Iya, pas lah, Asik. enak lah. Bisa lebih enak lah justru. Dan kalau Nah, yang udah join dari lama kan udah ada komunitasnya sebenarnya. betul. Ini dia next question dari Tony 76284336. Ya, panjang nih namanya. Oke. Nah, menurut Kak Dani nih, game blockchain apa sih sebetulnya yang sekarang paling seru dimainin nih tanpa melihat insentif keuntungannya gitu. Jadi emang yang pure game aja.
Yang pure fun lah maksudnya. Pure fun di game Web3 gitu. Pure fun ya. Lagi-lagi ini tergantung kamu sukanya game apa gitu. Kalau misalnya ada satu contoh nih, satu game namanya Gods Unchained. Buat gua yang dia tipe gamenya itu ini bro, trading card game kayak Yu-Gi-Oh sama Pokemon lah zaman dulu. Tapi kompleks gitu. Kompleks jadi Oh, oke, kayak oke. kombinasi kartunya gini gono gini gono. Gue bukan penikmat game trading card gitu ya. Tapi buat teman-teman segmen yang memang suka trading card game ini, dia ngelihat game itu menarik sebenarnya. Jadi lagi-lagi tergantung apa nih segmennya gitu kan. Kalau dia suka kompetisi dan trading card game, mungkin Gods Unchained itu salah satu game Web3 sekarang yang layak untuk dilihat karena apa? Bukan visualnya ya bro, tapi mekanik dari gamenya itu kompleks dan itu disukain sama banyak para penikmat di CG gitu. Dan kebetulan ini nanti ada satu topik lagi yang seru lah kalau kita ngomongin card game karena kan NFT-nya udah punya Bro Rainer kan. Kalau gue mau rubah metanya, masa gue rubah bro NFT lu. Jadi itu nanti kalau ngomongin development atau gimana ekonomi di dalam trading card game, Gas Anchen ini jadi salah satu case tadi yang menarik. Tapi let's save it for nanti kapan ya bro ya sesi berikutnya ya. Boleh Kalau banget. kalau untuk game yang banyak kita mainin ya kayak FPS, lalu apa what is it MOBA gitu. Kalau MOBA to be honest belum ada. Kalau FPS ada satu yang buat gue personally very interesting. Mungkin gue bantu tulis ya. Namanya ev.io. Jadi bisa langsung dimainin tembak-tembakan gitu bro. Main langsung dari website, web browser. Oh, Nggak wow. perlu download. Ya, very interesting. Memang visualnya jangan di-expect yang sampai bagus banget kayak Valorant gitu ya. Semakin tinggi spek komputernya tapi semakin ini bro, semakin kompetitif banget karena kan cepet gerakannya. Tapi yang interesting adalah menarik lah kayak senjatanya banyak, bisa gonta-ganti, dungeon-nya juga berubah, bisa langsung main sama orang yang IP address-nya deket sama kita, dan actually developer-nya udah invest untuk ngebikin e-sport elemen di dalamnya gitu. Jadi untuk yang suka game shooting itu mungkin bisa dilihat ya. Karena dia kan pertanyaannya bukan ngomongin cuannya ya bro ya, bukan ngomongin earning-nya, Betul, tapi kayak betul. gamenya. Ini salah satu game yang menurut gua easy to access dan bisa dinikmatin dan cepet gitu mainnya. Jadi boleh untuk dicek lah. Kalau yang akan mendatang by the way, yang sebenarnya kalau yang lebih seru-seru yang kita tungguin itu yang akan mendatang sebenarnya bro. Jadi termasuk 3 tadi yang gue mention. Kalau sekarang yang existing ada satu namanya Big Time. Cuman gamenya tuh berat banget gitu kan. Sayangnya PC dia masih ongoing development mobile. Even laptop gue pun juga nggak bisa ngeload tuh untuk Waduh. mainin Big Time. Wah, fix berat banget itu tuh. Berat banget. Kayak Genshin bro, kayak Genshin. NFT-nya ada elemen di dalamnya. It's free to play anyway. Kalau suka baru beli NFT-nya dan dari situ baru bisa dapat cuan. Buat teman-teman yang memang PC gamer perlu dicoba liatin. Seru kok kayak Genshin, ada dungeon-nya dan segala macamnya, ada kelas-kelasnya gitu bro. Jadi salah satu game yang menurut gue secara quality is good, cuman sayangnya kayak berat aja gitu. Oke, oke. Menarik, menarik. Berarti ya sebenarnya ada kok game-game yang seru juga dimainin ya, bukan cuman as ladang cari cuan doang gitu ya. Seru-seru. Apalagi ya, tapi balik lagi tadi kan game ya selera orang-orang beda-beda ya kadang ya. Kadang ada yang demennya game FPS, ada yang demennya game MOBA tadi ya. Cuman ya balik lagi ke selera masing-masing sih ya. Next question. Ini by the way Kak Dani kayaknya ini ada nggak suaranya Kak Dani? Cek. Ini di aku atau teman-teman dengar atau aku yang doang yang dengar nih? Cek guys di komen kalau ada yang dengar. Ini kedengeran nggak ya? Dani? Oh Kak Dani coba kayak lagi keluar terus masuk lagi nih ya. Cuman suara aku aman kan ya? Apa aku yang nggak dengar suaranya? Apa sebenarnya Kak Dani udah ngomong ya? Oh, berarti aku yang nggak dengar. Aku yang nggak dengar nih kayaknya nih. Coba coba. Wait. Kak Dani ada suaranya nggak?
Halo. Oke, udah aman. Maaf, maaf. Gue barusan Sip. coba refresh juga, siapa tahu problemnya di gua. Sorry. Ya, aman. Sekarang udah aman. Oke, kita Thank you, next question guys. nih. Nah, kalau sekarang nih, kalau tadi game yang seru nih. Ada ngomongin juga tadi ada Hmm. kayak game di Indonesia. Nah, kalau sekarang ada yang nanya nih dari Kak HLMN. Sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan atau halangan besar untuk perkembangan industri game berbasis blockchain di Indonesia nih? Indonesia ya. Di Hmm, Indonesia ini berarti dari developer Indonesia berarti sebenarnya ya? betul. Atau mungkin kita anggap gitu ya, developer Ya, Indonesia ya? kita anggap developer Indonesia lah ya. Oke. It's a good question as well sebenarnya. Jadi kalau dari kacamata developer Indonesia, tantangannya gue rasa bukan cuma di Web3 sih, Bro Renner dan teman-teman. Di Web2 pun kan juga sebenarnya Hmm. udah challenge sendiri gitu sebenarnya buat para developer di Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya jumlahnya banyak yang kita sempat riset lah ya dan ngobrol sama beberapa temen, jumlahnya banyak gitu. Cuman memang belum end to end, satu belum bisa bikin end to end banget nih bro dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi ngomongin secara general ya capability talent di Indonesia dulu nih sebenarnya. Mungkin kita kalau ngomongin 3-5 tahun lagi mungkin udah berubah gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi bro kayak digital art yang zaman gambar-gambar di kertas mungkin udah nggak ada gitu kan, karena udah pada punya apa handphone yang udah ada stylusnya kali habis ini. Itu ngefek Hmm. kan bro, jadi kayak secara melek teknologinya, adopsi teknologi maju, talentnya lebih available, jadi udah bisa ngegarap end to end-nya gitu. Dari situ baru kita ngomongin challenge berikutnya, karena berikutnya bukan cuma ngomongin game-nya doang nih, visual, gimana cara desain dan segala macam, tapi itu bisa dipelajarin. Next-nya yang agak challenging adalah untuk ngomongin ya ini launching-nya, go to market-nya, marketing-nya gimana Hmm. dan segala macam. Itu udah terjadi dari dunia Web2 sebenarnya. Apakah ditambah dengan Web3 itu jadi bikin komplikasi baru? Sebenarnya iya dan enggak. Iyanya ya ngomongin konsep tokenomics-nya kan, Bro. Karena game-nya bisa sustainable dan segala macam. Cuman itu pun ada konsultannya banyak. Gua rasa sekarang yang harus jadi perhatian para teman-teman developer di Indonesia ya satu, dan bukan cuma PR developer doang sih, tapi ya makanya it's good government udah mulai liatin untuk upgrade talentnya di Indonesia supaya kita bisa bikinnya itu end to end. Sehingga yang sebelumnya kita kan cuma jadi vendor doang ya bro. Sebelumnya itu kayak kita banyak studio itu vendor. Jadi oke gue bikinin Hmm. misalnya battle-nya doang deh ke studio A gitu di Surabaya. Terus nanti waktu jalan-jalan di mapnya gue dikasih ke studio B gitu. Gue kasih. Jadi banyak kayak gitu. Studionya A sampai Z suruh ngerjain yang beda-beda semua gitu. Nah itu baru dikumpulin, disubmit kayak misalnya ke Square Enix terus baru dicahitin sama dia. Sebenarnya dengan nggak apa-apa, jangan berkecil hati gitu kan. Justru kumpulin pengalaman bagus lah bro. Kalau kita banyak job juga kan bro. Sebenarnya starting dari yang kecil-kecil dulu, kita dapat pengalamannya, interaksi dengan studio besar, dari skill technical sama skill project management kita belajar. Terus juga adopsi teknologi di Indonesia kan bagus juga gitu. Internet sama smartphone udah mulai canggih. Kita sebenarnya lumayan confidence 3-5 tahun dari sekarang akan bermunculan studio-studio yang dia udah bisa bikin produk end to end yang bagus bro gitu. Nanti terlepas itu nanti dia akan marketingin sendiri atau dia akan jual ke publisher is another story. Tapi at least kayak capability untuk mereka bisa bikin full dan publisher luar bisa lihat ke itu aja menurut gua udah game changer banget sih. Makanya penting buat ya berbagai macam generasi yang ada di sesi malam ini ataupun di komunitas kita sesuai dengan porsi masing-masing ya bro ya. Itu ya benar-benar di masa kayak gini lagi-lagi gitu kayak untuk upgrade skill lah gitu. Tadi contoh yang gambar kertas bisa gambar digital, yang biasa Hmm. suka main The Sims ngatur-ngatur furniture, bikinlah coba deh 3D-nya gitu kan furniture tuh gimana sih bikinnya. Mungkin yang nggak satisfied kan, wah kenapa furniture Sims gua gini-gini mulu, cobalah bikin sendiri, Bikin belajar sendiri. gitu. Di YouTube kan udah banyak bro gitu. Jadi itulah yang gue bukan game developer tapi at least dari kacamata awam itu yang kita liatin lah itu Mantap. bro. Seru. Itu dia ke depannya ya mungkin ya kita ngembangin portofolionya dulu ke depannya bisa jadi ya akan ada lah ya Bisa jadi perkembangan game-game dari benar. Indonesia. Nah fokusnya Web3 juga bikin game yang bagus, jadi kesempatan untuk mengasah skillnya ataupun belajar dari global gitu ya, itu juga bagus bro gitu. Malah gawat kalau Web3 bikin gamenya terbiasa game-game yang sorry to say tapi kayak half baked ya menurut gua kadang-kadang ya. Malah repot gitu. Jadi kayak kita
apa ya? Karena itu kan cuma seasonal bro, gitu. Jadi kita nggak Iya, ada kesempatan buat catching up skills-nya. ya, ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari community pintu nih. Sorry, menarik juga nih. Yes. Oke nih dari Kak Aishiteru. Nah, sekarang kan banyak nih emang game-game yang udah ada nih di Web3 game. Entah disebut game file, game Web3, game play to earn, dan masih banyak lainnya. Nah, tapi sebetulnya menurut Kak Danin, apakah game-game ini udah sesuai belum atau menjawab belum kebutuhan gamer sebetulnya? Atau kayak sebenarnya apa sih kayak added value dari blockchain ke game ini gitu? Menarik nih pertanyaannya. Oke, oke. Sebenarnya beberapa dari elemen ini kita sempat bahas ya bro di awal-awal ya sebenarnya. Jadi yang seru dengan terlepas dari namanya apa tuh gue setuju banget. Yang penting implementasi dari satu teknologi ya kan. Kriptonya itu Betul. kita bisa borderless payment ya. Jadi kayak bisa jual itu sih kayak barang kacang lah ya gitu ya 10.000 lagi-lagi dan gampang gitu nggak usah mikirin kayak gue kepotong PayPal gue kepotong bank fee lalala lili langsung wallet ke wallet bisa gitu maksudnya ya. Tergantung developer sih sebenarnya. Cuman kita lihat developer pun juga open gitu dengan apa konsep yang oke buka sedikit ke player ini karena mereka butuh user anyway kan sebenarnya sekarang lagi masa-masa nge-build. Jadi itu menurut gua kalau spesifik buat Indonesia lagi-lagi ngelihat cohort gamernya, waduh amazing lah. Mungkin adik-adik kita yang masih di kuliah, di SD tadi ya contoh bisa gue nggak tiba-tiba nyokapnya kaget kali besok bro kayak gue minta duit jajan lagi bro malah dikasih duit jajan kali nyokapnya Tahu-tahu beli barang bagus-bagus gitu ya. siapa tahu siapa tahu gitu ternyata kayak tiba-tiba malah mama nih gue kasih 10.000 deh gitu. Hasil dari farming kemarin misalnya. I think itu konsep yang buat kita very excited about lah dan berapa tahun lagi gitu kan mungkin yang sebelumnya masuk kuliah mau ada laptop susah gitu kan bro. Kita nggak nutup fakta kayak gitu kan itu jadi mereka ada kesempatan baru gitu. Yang dari mana uangnya? Secara natural datangnya ya dari global transaction gitu, datangnya dari orang US, UK. Ya nggak apa-apa gitu maksud gue ya memang beda aja gitu kan. Ya justru ada kesempatannya dibandingkan kita main 3 jam, main 3 jam dapat senang sama main sih. Jadi I think that's a very interesting concept yang buat kita explore gitu. Satu lagi bro sebenarnya yang gue belum sempat mention adalah ID gitu, yang kita lagi coba kulik lebih dalam lah. Poinnya adalah dengan konsep fully teman-teman pada familiar juga lah ya, semua mungkin di komunitas itu kan udah pada familiar NFT gitu kan, disimpan di wallet. Nah, NFT ini kan sebenarnya sekarang konsepnya bisa macam-macam. Ada yang teman-teman komunitas NFT banyak bikin POAP, Pintu juga kalau ada acara bikin POAP kan bro. Ada yang kita bisa bikin jadi sertifikat, soulbound token lagi gitu kan. Dan itu ya punya lu gitu. Mau terlepas gamenya masih hidup apa enggak, lu punya sertifikat itu bisa diakses secara digital sama siapapun bro Renner. Misalnya kita generasi Ragnarok zaman 1 nih bro gitu, terus kita ikut kompetisi, kita dapat sertifikat digitalnya itu kan identity itu ada di wallet kita gitu sebenarnya. NFT-nya soalnya ada di tempat kita terus-menerus kan. Nah, imagine kalau misalnya ke depan penggunaan wallet ini di dunia Web3 kan makin mainstream ya. Jadi mau apapun connect-nya wallet. Lu colok ke Tokopedia, nggak usah pakai email, coloknya pakai wallet gitu kan. Langsung tahu ini gamers dan begitu ini gamers tahu ini jago apa enggak karena ya punya sertifikat ABCDE lalalili gitu. Jadi kalau lu colok ke Tokopedia dia langsung kasih lu ya ini buat gamers kasih lu program kayak gini. Nah itu sebenarnya salah satu aplikasi yang kita lagi explore juga bro. Contoh tadi kan ke Tokopedia. Kalau ngomongin ke e-sport ya teman-teman yang mau daftar misalnya pengen jadi Lemon gitu atau siapa lah ya di klub e-sport yang lain nggak usah bikin CV-CV-an, udah dari wallet dan Gamers ID udah kelihatan gitu. Oh lu biasa ikut turnamen apa aja, NFT holding lu apa aja, gini kono, udah kelihatan identity-nya tuh ya punya lu, decentralized gitu. Itu yang satu konsep yang kita lagi explore dan I think that's very interesting as well. Lepas dari game yang mati apa enggak, developer yang masih ada apa enggak, tapi lu punya performance dan kalau memang itu game yang ngetop, walaupun udah nggak ada, orang pasti akan ingat itu dan itu jadi punya lu identity-nya. Ini that's interesting konsep juga bro. Keren keren. Jadi kayak anggapannya Kayak KTP ya. iya kan ini jadi kayak lemari piala anggapannya ya, tapi ada di Mari piala. digital.
Benar. Bener-bener, jadi kayak bisa dipamerin nih lemari gue penuh nih. Yes, yes, gitu. Berjam-jam main ini nggak sia-sia gitu, karena ada Iya, ada displaynya gitu. ininya lah ya, validasinya gitu ya dalam bentuk Yes. awards itu. Oke, ini nggak kerasa udah 1 jam lebih ternyata Bro Dani kita Oh, benar ngobrol nih. juga. Ngobrolin yang seru gini emang kadang nggak berasa waktunya ya. Mantap, Dan mantap. ramai banget hari ini kebetulan sampai tadi 63 lebih, lumayan tadi cukup stabil dari awal sampai akhir ya yang dengerin kita. Jadi thank you banget nih. Ini udah tadi pertanyaan terakhir nih Bro Dani kebetulan dari rangkaian pertanyaan kita Di hari IC ini. Teru ya. Iya, ditutup dengan IC Teru. Thank you Yes. banget nih Bro Dani udah luangin waktunya buat teman-teman komunitas Pintu nih buat ngobrol 1 jam lebih. Kita ngebahas banyak banget terkait industri gaming terutama di Web3. Semoga jadi insight juga nih buat teman-teman dan juga jadi pemicu lah ya buat cari tahu lebih. By the way, buat teman-teman juga yang mau cari tahu lebih terkait RRQ Guild, kalian bisa langsung join ke Discord-nya teman-teman RRQ Guild ya. Nanti kita kasih linknya juga di chat buat teman-teman bisa main bareng juga. Sedangkan main bareng di Pintu, main bareng di RRQ Guild, kita sama-sama lah sambil sesi-sesi. Thank you. Kalau By gitu, the way, thank you so much ya Bro Renner dan teman-teman komunitas semua ya. Semoga sedikit banyak informasinya bukan sesuatu yang garing gitu Bro. Jadi sesuatu yang baru dan mencerahkan dan semoga makin semangat lah untuk bisa makin menekuni Web3 dan nge-capture bareng-bareng opportunity yang akan datang Bro. mantap. Pasti. Our pleasure, bro. Thank you banget. Oke, kalau gitu ini dia sesi hari ini. Thank you semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di sesi Thank you. selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bye, sehat-sehat Thank you. semua.